Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada bab syafa'ah. Masih membahas tentang bab syafaat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Allah katakan, peringatkanlah mereka-mereka yang takut untuk dikumpulkan pada Rabb mereka dalam keadaan mereka tidak memiliki pembela dan tidak memiliki pemberi syafaat. Ini ikhwan fillah azakumullah, tentang syafaat yang dinafikan, syafaat yang ditiadakan, yaitu pembelaan terhadap orang-orang kafir atau syafaat bagi mereka-mereka yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diridhai. Juga dibawakan oleh musannif ayat Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang berani memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Nah, siapa yang akan memberikan syafaat tanpa izin Allah Ta'ala? Menunjukkan tidak akan ada siapapun, tidak manusia, tidak malaikat, enggak ada yang berani memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ayat yang semirip dengan itu, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak bermanfaat syafaat siapapun kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah untuknya dan Allah ridha kepadanya. Fabayyana annaha la taqa' li ahadin illa bi syartain. Maka dengan ayat-ayat ini jelaslah bahwa syafaat tidak akan terjadi, tidak akan bisa diberikan pada siapapun kecuali dengan dua syarat. Pertama, idznur rabbi ta'ala lisyafi' an yashfa'. Syarat pertama, izin dari Allah Rabbul Alamin untuk yang memberikan syafaat. Yang kedua, ridahu 'anil ma'dzuni bisyafa'ati fih. Syarat kedua, keridhaan bagi orang yang akan diberi oleh syafaat, yang akan diberi syafaat. Izin bagi yang memberikan syafaat, keridhaan bagi yang akan diberi syafaat. Wa huwa ta'ala la yarda minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah illa ma urida bihi wajhuh. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ridha kepada ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang lahir maupun yang batin kecuali apa yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ridha dengan ucapan apapun, perbuatan apapun kalau tidak untuk Allah, kalau tidak ikhlas untuk Allah Ta'ala. Walaqal 'abdu bihi mukhlishan ghaira syakin fi dzalik. Sedangkan Allah juga tidak akan ridha kecuali seorang hamba yang bertemu Allah dengan ikhlas, dengan bertauhid. Ghaira syakin, yang tidak memiliki keraguan. Kama dalla ala dzalikal hadis sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hambanya yang bertauhid dan yakin. Dan Allah tidak ridha kepada mereka yang tidak bertauhid dan tidak yakin kepadanya.
Kita lihat ucapan musannif berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah. Wa qawlihi ta'ala, dan juga ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Perhatikan ayat Allah dalam surat An-Najm ayat 26. Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawat. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit. La tughni syafa'atuhum syai'a. Tidak bermanfaat syafaatnya sedikit pun. Betapa banyak malaikat di langit, tidak bermanfaat syafaatnya sedikit pun. Illa, kecuali min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah izinkan. Liman yasha' wa yarda, untuk orang-orang yang dikehendaki dan diridhai. Lihat, dua syarat tadi ada dalam ayat ini kedua-duanya. Allah katakan tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, kecuali dengan dua syarat. Yaitu pertama, min ba'di an ya'dana Allah, kecuali kalau Allah izinkan. Syarat kedua, liman yasha, untuk siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Liman yasha wa yarda, untuk siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Kata Ibnu Katsir, ka qaulihi, ini mirip dengan ucapan Allah, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang akan memberikan syafaat tanpa izin Allah? Ini siapa yang berani memberikan syafaat tanpa izin Allah? Artinya tidak mungkin akan ada yang berani membela memberikan syafaat tanpa izin dari Allah Ta'ala. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah. Dalam ayat lain Allah katakan, dan tidak bermanfaat syafaat di sisinya illa liman adinalah, kecuali bagi siapa yang diizinkan. Berarti tanpa izin la syai'. Tanpa izin tidak ada apa-apanya dan tidak teranggap sama sekali. Fa idza kana hadza fi haqqil malaikatil muqarrabin. Kalau ayat ini berbicara tentang malaikat-malaikat al-muqarrabin, wa kam min malakin, betapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaatnya. Malaikat ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang saleh, bersih, murni, tidak pernah berbuat dosa. Yaf'aluna ma yu'marun, yang selalu mengamalkan apa yang diperintah. Malaikat. Tapi toh tetap tidak bermanfaat kalau tidak diizinkan. Tidak bermanfaat kecuali kalau untuk orang yang diridhai. Tanpa dua syarat itu tidak bermanfaat syafaatnya, malaikat sekalipun. Fa kaifa tarjuna ayyuhal jahilun syafa'at hadhil andad indallah? Maka apalagi kalian berharap, wahai orang-orang yang bodoh, kepada makhluk-makhluk yang lain, bukan malaikat. Benda-benda atau orang-orang mati. Wa huwa lam yashra' ibadataha, yang Allah tidak memerintahkan untuk menyembahnya, mereka sembah dengan alasan minta syafaat. Allah tidak perintahkan untuk menyembahnya, berdoa kepadanya, tapi mereka justru menyembahnya dan berdoa kepadanya karena ingin dapat syafaat. Allah tidak izinkan, Allah tidak suruh, Allah tidak ridha. Bal qad naha anha ala alsinati jami' rusulih, bahkan justru dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dilarang melalui lisan seluruh para rasul. Setiap rasul melarang. Wa anzala bin nahyi an dzalika jami' kutub. Jami' kutubihi. Bahkan larangannya diturunkan oleh Allah. Jangan menyembah benda-benda, jangan menyembah makhluk-makhluk karena pengen syafaat. Itu Allah turunkan dalam setiap kitabnya. Al-Quran
dan yang sebelum Al-Quran. Qala al-musannif rahimahullah, musannif membawakan dalil berikutnya. Wa qawlihi ta'ala, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, qul id'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min syirkin wama lahu minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah. Dalam surat Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan, silahkan panggil siapa-siapa yang kalian anggap selain Allah. Mereka tidak memiliki sebiji darah pun di langit ataupun di bumi. Tidak memiliki apapun, semuanya milik Allah. Wa ma lahum fihima min syirkin, dan mereka tidak memiliki andil dalam kepemilikan. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan juga mereka tidak memiliki hak atau mereka tidak sebagai pendukung. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah, dan bahwasanya tidak bermanfaat syafaat di sisinya kecuali bagi siapa yang diizinkan. Ayat ini menunjukkan batilnya sesembahan-sembahan mereka dan batilnya alasan-alasan mereka. Silahkan panggil, silahkan yang kalian anggap sebagai ilah, yang kalian anggap sebagai pembela, yang kalian anggap sebagai penolong kalian selain Allah. Kata Allah, mereka tidak memiliki alam semesta. Yang kedua, tidak memiliki andil sedikit pun. Yang ketiga, bukan pendukung bagi Allah Ta'ala. Allah tidak butuh dukungan siapapun. Yang keempat, dan mereka pun tidak memiliki hak syafaat tanpa izin Allah. Alasan apa lagi? Alasan mau minta, mereka bukan pemilik. Alasan ingin ditakdirkan yang baik, jangan ditakdirkan yang buruk, mereka bukan yang menentukan takdir. Alasan pembelaan, Allah katakan mereka tidak bermanfaat syafaatnya sedikit pun, kecuali dengan izin Allah SWT. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Berarti alasan-alasan tadi dinafikan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semuanya alasan-alasan batil, alasan ingin meminta sesuatu. Mereka bukan pemilik alam semesta. Kuburan keramat, pohon keramat, batu keramat, orang-orang mati, wali-wali, mereka bukan pemilik alam semesta. Tapi kan orang soleh. Walaupun orang soleh, apakah dia memiliki alam semesta? Apakah dia andil untuk menentukan takdir-takdir? Tidak. Kalau begitu, alasanmu tertolak sampai alasan terakhir. Tapi kan kita bisa meminta pembelaannya. Kan orang soleh bisa memberikan syafaat kepada kita. Kata Allah, wa ma tanfa'umus syafa'ah, tidak bermanfaat syafaat illa liman adinalah, kecuali bagi siapa yang diizinkan. Artinya yang menentukan izin tadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu berharap syafaat, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan berharap pada makhluk. Alasan-alasan tadi dinafikan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanafa subhanahu al-maratib al-arba', maka Allah nafikan semua yang 4 tadi. Fakafa bihadhil ayah nurun wa burhana, maka cukuplah ayat ini sebagai bukti, sebagai dalil tajridan lit tauhid, cukup sebagai pemurnian tauhid. Mintalah kepada pemiliknya, yaitu Allah. Berharaplah kepada yang maha menentukan takdir-takdir, yaitu Allah. Dan mintalah syafaat kepada pemiliknya. Lillahi syafa'atu jami'an, milik Allah lah syafaat seluruhnya. Wa qat'an li usulis syirk, berarti ayat ini memutus semua akar-akar kesyirikan. Silakan lihat orang yang menyembah kuburan. Silahkan lihat mereka-mereka yang menyembah batu,
yang menyembah pohon, yang menyembah apapun, yang mengaku muslimin ataupun yang tidak mengaku muslimin. Tanyakan alasan mereka apa? Kurang lebih 4 tadi. Katanya meminta apa yang mereka punya, kami tidak punya. Kita katakan yang memiliki seluruhnya adalah Allah. Baik, alasan kedua, bahwa memang dia tidak memiliki, tetapi ikut andil dalam memiliki. Kadzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak. Wa malahu minhum min dhahir. Allah tidak memiliki pendukung, tidak memiliki satu makhluk pun yang ikut andil dalam kepemilikan. Wa malahum bihi min syirk. Allah tidak memiliki sekutu dalam kepemilikan. Enggak ada satu makhluk pun yang ikut andil dalam kepemilikan. Sampai alasan terakhir, minta pembelaan. Ya wali Allah, aku meminta pembelaanmu nanti yaumul qiyamah. Belalah aku, khudh biyadi. Peganglah tanganku, gapailah tanganku. Jangan berdoa pada makhluk. Berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku meminta syafaat nabimu. Aku meminta syafaat auliamu. Aku meminta syafaat wali-walimu. Ya Allah, engkau pemilik syafaat seluruhnya. Izinkanlah mereka agar mereka memberikan syafaat kepadaku. Begitu. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'an fakafa bihadhil ayah nuran wa burhana. Wal Qur'an mamlu'un min amsalihha wa nadha'iriha. Dan Al-Quran penuh dengan ayat-ayat yang seperti ini. Artinya ayat seperti ini bukan satu, bukan dua. Sekian banyak dalam Al-Quran. Walakin aktsaran nasi la yash'urun. Hanya saja kebanyakan mereka manusia tidak merasa. Tidak mau membaca. Dan ketika membaca, tidak merasa kalau ayat itu mengenai mereka. La yash'uruna bidukhulil waqi' tahtahu. Tidak merasa masuknya perkara yang di hadapan mereka terhadap ayat ini. Tidak merasa kalau itu mengenainya. Wa tadamanahu lahu. Dan juga tidak merasa kalau ayat ini mengandung permasalahan yang sedang mereka kerjakan. Yadhunnuhu fi naw'in wa qaumin qad khalu min qabl. Mereka mengira bahwa ini tentang jenis yang sudah lewat, tentang satu kaum yang sudah lewat, tentang mereka-mereka yang sudah lewat. Dikira oleh mereka. Walam yuqibu warithan, mengira tidak ada pewarisnya lagi sudah sekarang. Jadi setiap lewat ayat ini, yang menerangkannya akan mengatakan ini yang dimaksud adalah musyrikin jahiliyah ketika mereka meminta syafaat pada Lat, Uzza dan Manat. Ini adalah dulu ketika musyrikin begini, ketika musyrikin begitu. Ila akhirnya. Menduga satu jenis saja dan menduga hanya satu kaum saja dan kaum itu sudah lewat, sekarang udah enggak ada. Tidak merasa kalau yang mereka kerjakan sama dengan apa yang dikerjakan oleh jahiliyah. Latta bentuknya kuburan. Silakan buka tafsir Ibnu Katsir tentang afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Apa itu Lat? Sakhratan bayda'a murabba. Sakhratan murabba'atan bayda'. Satu batu kotak putih yang diletakkan di atas kuburan orang saleh yang dermawan. Mereka datang, apa yang diminta? Syafaat, pembelaan. Lah apa bedanya musyrikin jahiliyah yang meminta syafaat kepada Latta dan orang-orang yang mengaku muslimin datang ke kuburan meminta syafaat juga? Aisyil faraq bainahuma. Apa perbedaan antara keduanya? Hanya saja yang dulu sadar kalau mereka bukan muslimin, sekarang masih merasa muslimin. Ini adalah kebodohan. Mereka tidak memahami arti tauhid. Sehingga membaca ayat ini, tapi tidak sadar. Tidak nyadar kalau itu tentang mereka. Selalu mengatakan ini tentang jahiliyah dulu, musyrikin dulu, musyrikin dulu. Musyrikin dulu bentuknya seperti apa. Dan bandingkan dengan kesyirikan yang mereka kerjakan hari ini. Ternyata sama. Sama-sama meminta syafaat, sama-sama ke kuburan. Kaum muslimin yang saya hormati. Ayatnya sangat jelas.
menyatakan dan menafikan tentang syafaat itu kalau tidak diizinkan oleh Allah. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adinalah. Dan tidak bermanfaat syafaat siapapun tanpa izin Allah. Ingat itu. Enggak bermanfaat tanpa izin Allah. Maka mintalah kepada yang mengizinkan, mintalah kepada yang memiliki, yang menentukan boleh atau tidak boleh adalah Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pada Allah, doalah kepada Allah, merataplah kepada Allah. Ini nasihat. Ini peringatan agar mereka kembali kepada tauhid dan mereka selamat dari kesyirikan. Dan orang yang menasihati bukan penjahat, bukan musuh. Jangan dianggap musuh. Nasihat agar mereka mau kembali dan selamat dari kesyirikan. Kaum muslimin yang saya hormati, disebutkan selanjutnya, wa hadha huwa alladhi yahulu bainal qalbi wa bain fahmil Qur'an. Inilah yang menyebabkan terhalangnya hati dari memahami Al-Quran. Kemana isyaratnya ini? Inilah yang menghalangi hati dari memahami Al-Quran. Yang mana? Yang menjadi penghalang? Yang tadi. Mengira bahwa itu tentang kaum yang lalu. Mengira bahwa itu adalah sudah lewat. Dan tidak pernah ada ahli warisnya. Nggak ada lagi berbuat seperti itu. Itu dulu jahiliyah. Sekarang mana mungkin kita menyembah batu. Mana mungkin menyembah berhala. Mana mungkin. Loh, kenyataannya yang mereka minta-minta kepada batu dan kuburan, apa yang mereka lakukan? Oh, itu kan minta syafaat. Lah emang jahiliyah minta apa? Mereka sampai membacakan atau dibisikkan oleh syaitan bacaan Al-Quran yang diselewengkan. Dibisikkan oleh syaitan. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra. Itu disebutkan oleh mereka, dibisikkan oleh syaitan, ada tambahan kalimat. Wa inna syafa'atuhunna laturtaja. Wa inna syafa'atuhunna laturtaja. Lihatlah Lata, Uzza dan Manat. Sungguh syafaat mereka diharapkan. Astagfirullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkannya dan segera membatalkannya bahwa itu dari syaitan. Apa maknanya? Maknanya bahwa syaitan membisikkan pada mereka bahwa Lata, Uzza dan Manat memberikan syafaat. Dan syafaat mereka diharapkan. Wa syafa'atuhunna laturtaja. Syafaat mereka sangat diharapkan. Berarti sama jahiliyah juga mengharapkan syafaat. Naam. Mereka juga mengharapkan syafaat ke kuburan Lata, ke tempat keramat Uzza. Mereka mendatangi tonggak-tonggak, pokok-pokok pohon yang sudah ditebang, yang kemudian dikeramatkan, dikasih kelambu, dikasih tirai, dibikin bangunan, kemudian dikatakan hadzal Uzza atau hadhihi Uzza. Dan mereka mengharapkan syafaat. Berarti sama, barakallahu fikum ya muslimin, ittaqullah. Wahai kaum muslimin, kembalilah kepada Allah, memintalah dan berdoalah kepada Allah, walaupun minta syafaat, mintalah kepada pemiliknya. Bahwa mereka walaupun saleh, bahkan anbiya, bahkan malaikat sekalipun, Allah katakan tidak bermanfaat syafaatnya tanpa izin Allah. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaatnya kecuali dengan izin Allah untuk orang yang diridhai. Jadilah orang yang diridhai oleh Allah dan mintalah kepada pemiliknya, yaitu Allah, agar mengizinkan orang-orang tadi, orang saleh tadi memberikan syafaat. Qala wala amrullah in kana ulaika qad khalaw faqad warathahum man huwa mithluhum aw syarrun minhum. La amrullah, kalaupun mereka sudah lewat musyrikin jahiliyah, faqad warathahum, ternyata ada pewaris-pewarisnya, ternyata ada pelanjutnya, huwa mithluhum aw syarrun minhum, yang mirip seperti mereka atau bahkan lebih dari mereka.
Audunahum, atau kurang dari mereka. Ada yang mirip, kurang, lebih. Ada yang lebih dari mereka, ada yang kurang dari mereka, tapi mirip. Wa tanawalul Qur'ana lahum katanawulihi liulaik. Maka ayat ini mengenai mereka seperti mengenai mereka yang terdahulu. Karena sama, karena mirip. Sama-sama meminta syafaat pada kuburan. Yang ini kuburan Lata, yang ini kuburan Wali Songo. Kita kan harus ziarah kubur. Siapa yang melarang ziarah kubur? Ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Silahkan ziarahilah, karena itu mengingatkan kalian kepada kematian, kata Nabi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang silahkan ziarahilah. Sesungguhnya itu mengingatkan kalian kepada kematian. Tapi sunnah-sunnah ziarah kubur diajarkan oleh Nabi. Masuk dengan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Antum musabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Masuk dengan salam. Dan kemudian doakan mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum ila akhirih. Disuruh untuk memberi salam pada mereka dan mendoakan mereka. Tidak ada satu perintah pun la minal Qur'an wala minas sunnah untuk meminta syafaat. Tidak ada. Maka perhatikanlah. Yang kita larang, yang kita ingatkan, yang kita peringatkan kaum muslimin, bukan jangan ziarah kubur, bukan. Tetapi jangan berdoa kepada si mayit. Jangan meminta kepada si mayit walaupun minta syafaat. Jangan. Karena pemilik syafaat itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia gak ada apa-apanya yaumul qiyamah di hadapan Allah. Di hadapan manusia mungkin dia orang saleh. Tetapi di sisi Allah gak akan berani. Malaikat saja gak ada yang berani. Apalagi manusia. Kapan mereka akan berikan syafaat? Biiznillah, dengan izin Allah. Oleh karena itu hakikatnya syafaat milik Allah. Dan itu Allah katakan dengan tegas dalam Al-Quran. Silakan lihat tafsir siapapun dari para ulama ahlus sunnah. Enggak berbeda tafsirnya. Lillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah lah seluruh syafaat. Lillahi syafa'atu jami'an. Milik Allah lah syafaat seluruhnya. Kenapa enggak paham-paham? Kenapa enggak mau mengerti? Minta kepada pemiliknya. Maka ayat ini yang Allah katakan tadi bahwa silahkan yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah. Apakah mereka bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah? Tidak akan. Ini mengenai siapa? Mengenai yang dulu maupun yang sekarang maupun yang akan datang. Thumma qala, kemudian berkata, wa min naw'ihi ay syirk talabul hawaij minal mauta wal istighatsatu bihim. Dan termasuk kesyirikan adalah meminta hajat-hajat dari orang mati. Atau meratap, beristighatsah kepada orang yang sudah mati. Wa hadza adallu syirkil alam. Dan ini kesyirikan yang paling menyesatkan di alam ini. Yang paling menyesatkan artinya yang paling banyak membawa manusia sesat adalah kesyirikan jenis ini. Yang paling banyak membawa manusia. Fa innal mayyit qad inqata 'amaluh. Karena sesungguhnya orang yang sudah mati terputus amalannya. Terputus amalannya artinya sudah tidak punya lagi kehendak dan iradah. Kalau sudah mati tidak bisa lagi dia berbuat apapun. Nggak bisa menjawab doamu, nggak bisa mengabulkan doamu, nggak bisa memberikan permintaanmu, nggak bisa melakukan apapun, terputus. Inqata'. Wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Maka orang yang sudah mati, siapapun dia, maka tidak lagi memiliki manfaat dan madarat. Tidak bisa lagi menentukan apapun. Fadlan liman istaghatha bihi, apalagi memberikan kepada orang yang berdoa kepadanya. Untuk dirinya saja tidak memiliki apapun. Silahkan kamu berbuat apapun kepada kuburan-kuburan tersebut, si mayit tidak bisa melawan apapun, tidak berbuat apapun.
Kamu perlakukan dengan kebaikan, gak bisa terima kasih. Kamu lakukan kejelekan pada